Halo sobat penonton, pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa televisi? Nah, sebuah benda yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Dulu hanyalah hasil dari rasa ingin tahu dan kerja keras para ilmuwan di seluruh dunia. Hari ini kita akan menelusuri perjalanan panjang sejarah televisi, mulai dari ide awalnya, perkembangannya, hingga perbedaan antara televisi analog dan digital yang kita nikmati sekarang. Awal mula televisi. Segalanya dimulai pada akhir abad ke-19, ketika para ilmuwan mulai bereksperimen dengan cara mengirimkan gambar melalui sinyal listrik. Tokoh penting seperti Paul Nipkow dari Jerman pada tahun 1884 menemukan Nipkow disk, sebuah cakram berputar dengan lubang-lubang kecil yang dapat menangkap gambar secara mekanis. Penemuan ini menjadi dasar dari sistem televisi pertama di dunia. Meskipun masih sangat sederhana, lalu di tahun 1920-an muncul dua tokoh besar yang menjadi pelopor utama televisi modern. Nah, di sini kita bertemu dengan John Logie Baird dari Skotlandia dan Philo Farnsworth dari Amerika Serikat. Baird berhasil menyiarkan gambar bergerak manusia untuk pertama kalinya pada tahun 1926 menggunakan sistem mekanis, sedangkan Farnsworth menciptakan sistem televisi elektronik penuh pada tahun 1927 yang menjadi dasar teknologi televisi seperti yang kita kenal sekarang. Memasuki tahun 1930-an hingga 1950-an, televisi mulai berkembang pesat. Awalnya hanya bisa menampilkan gambar hitam putih, tetapi kemudian para ilmuwan berhasil menciptakan televisi berwarna. Peristiwa besar seperti Olimpiade, pidato presiden, hingga pendaratan manusia di bulan tahun 1969 disiarkan langsung ke seluruh dunia melalui televisi, menjadikannya jendela informasi global. Di Indonesia sendiri, televisi pertama kali mengudara pada tahun 1962, bertepatan dengan pembukaan Asian Games keempat di Jakarta. Nah, stasiun tersebut adalah TVRI, yang menjadi satu-satunya stasiun televisi nasional selama puluhan tahun sebelum televisi swasta muncul di akhir 1980-an. Nah, di sini kita masuk ke era televisi analog. Televisi analog ini adalah sistem yang menggunakan gelombang radio frekuensi untuk mengirim sinyal gambar dan suara. Dalam sistem ini, sinyal yang dikirim bisa terganggu oleh banyak faktor seperti cuaca, jarak, atau gangguan elektromagnetik. Itulah sebabnya televisi analog kadang menampilkan gambar semut, goyah, atau berbayang. Namun di masanya, televisi analog sangat revolusioner. Ia membawa hiburan dan informasi ke setiap rumah, mulai dari acara berita, drama musik, hingga kartun anak-anak. Generasi 80-an dan 90-an pasti masih ingat bagaimana harus memutar antena arah tertentu agar gambar menjadi jernih, sebuah kenangan khas era televisi analog. Nah, muncullah televisi digital. Seiring perkembangan teknologi, sistem analog dianggap tidak efisien, maka lahirlah televisi digital. Televisi digital mulai dikembangkan pada akhir 1990-an dan perlahan menggantikan sistem analog di banyak negara. Berbeda dari sistem analog, televisi digital mengubah sinyal gambar dan suara menjadi data digital, seperti komputer atau internet. Hasilnya gambar menjadi lebih jernih, suara lebih jernih tanpa gangguan, dan juga memungkinkan fitur-fitur tambahan seperti teks berjalan, panduan, program, hingga siaran. Nah, selain kualitas yang lebih baik, televisi digital juga lebih hemat frekuensi. Artinya, dalam satu kanal, frekuensi yang sebelumnya hanya bisa menyiarkan satu program analog, kini bisa menyiarkan beberapa program digital sekaligus. Nah, transisi di Indonesia juga ada. Indonesia sendiri mulai beralih ke siaran digital secara bertahap sejak tahun 2022 melalui program Analog Switch Off. Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan bahwa seluruh siaran televisi analog dihentikan dan digantikan dengan siaran digital. Kini masyarakat bisa menikmati siaran yang lebih jernih hanya dengan set-top box digital atau televisi yang sudah mendukung. Nah, kita masuk ke perbandingan singkat televisi analog dengan televisi digital ya. Oke. Di sini ada sinyal. Kalau televisi analog, perbedaan sinyalnya dengan televisi digital adalah kalau ketika analog itu gelombang analognya kontinu dan televisi digital itu adalah data digital atau biner. Nah, kualitas gambar juga
Televisi analog sering berbayang, bersemut. Beda dengan televisi digital. Dia jernih, stabil. Lanjut ke kualitas suara. Nah, kalau televisi analog mudah terganggu. Beda dengan televisi digital. Jelas tanpa noise. Masuk ke efisiensi frekuensi. Nah, kalau televisi analog ini rendah, satu kanal sama dengan satu siaran. Beda dengan digital. Kalau digital ini tinggi, satu kanal sama dengan beberapa siaran. Fitur tambahan televisi analog juga hanya terbatas. Beda dengan televisi digital, banyak, ada APG, teks, HD, dan 4K. Dengan teknologi digital, televisi tidak hanya menjadi alat hiburan, tapi juga jendela informasi yang semakin interaktif dan canggih. Dari cangkram sederhana milik Paul Nipkow hingga siaran digital berdefinisi tinggi yang kita nikmati saat ini, perjalanan televisi adalah bukti bahwa rasa ingin tahu manusia tidak pernah berhenti. Televisi bukan sekedar alat hiburan, tapi juga saksi sejarah pendidikan masyarakat dan penghubung dunia. Dan siapa tahu di masa depan televisi akan berubah lagi. Mungkin menjadi hologram interaktif atau bahkan siaran langsung dalam realitas virtual. Yang jelas, kita televisi akan terus berlanjut seiring berkembang teknologi dan kebutuhan manusia. Sekian dari saya, terima kasih.